Halo, saya Wulan Anggraini dari Vector Indonesia. Di sini saya sebagai Media Strategic Planning Manager. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Vector Indonesia. Nah, Vector Indonesia merupakan perusahaan Jepang yang bergerak di bidang marketing PR communication. Jasa kami meliputi media monitoring, media strategic planning, PR taktik, crisis management, dan masih banyak lainnya. Dalam video ini, kami akan membahas fakta-fakta mengenai dampak COVID-19 terhadap kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi media, baik itu media cetak, media elektronik, maupun media digital. Selain itu, kita juga akan sedikit sharing apa aja sih yang bisa dilakukan oleh brand atau perusahaan di saat kondisi seperti saat ini. Sekarang kita bahas dulu yuk fakta-fakta yang terjadi saat ini yang diakibatkan oleh COVID-19. Pertama, adanya perubahan signifikan yang terlihat pada pola konsumsi masyarakat terhadap media. Semenjak Presiden mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, masyarakat cenderung lebih aktif dalam memantau perkembangan COVID-19 yang terjadi di Indonesia melalui berbagai macam media platform. Fakta kedua, orang akan menjadi lebih selektif dalam mengkonsumsi informasi. Mereka akan memilih media dengan arus utama yang sangat kredibel seperti TV, radio, dan juga koran. Dan untuk mempercepat mereka dalam mendapatkan informasi, masyarakat juga akan menggunakan media digital sebagai sumber informasinya. Fakta ketiga, banyak perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan media cetak di Indonesia yang terkena dampak buruk dari COVID-19 itu sendiri. Hal ini dikarenakan COVID-19 memberikan dampak buruk pada nilai tukar rupiah, sehingga hal tersebut mengakibatkan nilai atau harga dari kertas tersebut menjadi lebih mahal. Selain itu, masyarakat juga cenderung menjadi lebih khawatir atau takut untuk menyentuh barang-barang dari luar rumah. Hal itu yang pada akhirnya mengakibatkan atau mengharuskan media cetak atau perusahaan media di Indonesia untuk menurunkan jumlah sirkulasi perharinya. Fakta berikutnya adalah di awal pandemi masuk ke Indonesia, banyak perusahaan, terutama perusahaan media, mengharuskan para karyawannya atau para jurnalis untuk bekerja dari rumah. Tentunya hal ini membuat para jurnalis mengandalkan press release atau siaran pers yang dibagikan oleh brand ataupun PR agency. Selain press release yang dibagikan oleh para PR, para jurnalis juga melakukan video conference melalui aplikasi Zoom meeting atau sebagainya untuk mengakses informasi yang lebih lengkap. Lalu, fakta kelima. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Nielsen Indonesia dan beberapa online media mengatakan bahwa topik yang masih paling dicari oleh masyarakat Indonesia adalah topik yang berkaitan dengan gejala COVID-19, pencegahannya, dan juga produk yang bisa membantu mempertahankan daya tahan imunitas kita. Fakta yang terakhir atau fakta yang keenam adalah banyak perusahaan di Indonesia dari berbagai macam industri yang memangkas budget atau anggaran untuk promosinya dengan alasan untuk mempertahankan karyawannya. Itu tadi merupakan beberapa fakta-fakta yang diakibatkan oleh COVID-19. Memang pada saat musim pandemik seperti saat ini, ruang gerak kita menjadi serba terbatas. Terlebih lagi ketika pemerintah mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah dan bekerja dari rumah. Nah, hal ini juga terjadi pada brand, di mana brand tidak bisa melakukan berbagai macam promosi baik itu off air maupun on air. Dalam kondisi seperti saat ini, salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh brand atau perusahaan adalah melakukan penyebaran siaran pers atau press release distribution. Adapun kegunaan penyebaran siaran pers atau press release distribution pada saat pandemik saat ini antara lain adalah pertama, untuk meningkatkan exposure dari sebuah brand itu sendiri. Dengan begitu, hal ini juga akan membantu tim marketing untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dengan menggiring opini publik dengan sebuah konten yang menarik dan relevan dengan kondisi masyarakat atau konsumer pada saat ini. Kegunaan yang kedua adalah untuk mempertahankan brand image yang sudah terbentuk sebelumnya. Lalu kegunaan yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan traffic website dari sebuah brand atau perusahaan itu sendiri.
Kegunaan yang keempat untuk meningkatkan traffic dari brand atau perusahaan itu sendiri. Lalu yang kelima, press release distribution ini bisa menjadi salah satu strategi PR perusahaan untuk memaintain hubungannya dengan para jurnalis. Kenapa? Karena pada saat pandemik seperti saat ini, terlebih karena ada himbauan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah, sehingga hal ini tentunya membatasi pergerakan jurnalis untuk mencari berita. Maka dari itu, banyak para jurnalis dari berbagai perusahaan media yang kemudian mengandalkan siaran pers yang dikirimkan oleh perusahaan atau PR agency. Kegunaan lainnya, siaran pers ini juga bisa menjadi salah satu strategi marketing PR yang efektif dan efisien pada saat pandemik seperti saat ini. Mengapa? Karena tentunya dari segi biaya, press release distribution sangat murah karena tidak banyak mengeluarkan biaya. Lalu yang selanjutnya adalah cepat diakses atau bisa menghemat waktu lebih banyak. Nah, selain press release distribution, ada juga nih strategi lain yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau brand, yaitu advertorial. Nah, kalau untuk advertorial itu sendiri apa sih? Advertorial merupakan bentuk periklanan yang ditulis menggunakan bahasa jurnalistik, sehingga isi atau konten dari artikel tersebut lebih soft selling, tidak hard selling. Kegunaannya apa? Kegunaannya itu untuk mempromosikan atau membahas lebih dalam mengenai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh sebuah brand atau perusahaan. Lalu untuk memperkenalkan produk itu sendiri. Dengan begitu, advertorial ini dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan sebuah brand untuk memberikan informasi yang lebih dalam mengenai jasa atau dari perusahaan itu sendiri. Lalu mengapa advertorial itu menjadi penting untuk brand atau perusahaan? Karena begini, untuk press release distribution, PR perusahaan tidak bisa mendrive media atau jurnalis untuk menulis artikel sesuai dengan keinginan atau key message yang ada pada press release tersebut. Nah, untuk itu, untuk melengkapi informasi atau untuk melengkapi key message yang ada, maka perusahaan perlu melakukan advertorial. Dengan begitu, informasi yang tersampaikan kepada halayak menjadi lebih lengkap dan lebih rinci. Ya, itu dia sedikit tips dari kami. Enjoy it, keep safety, and keep healthy. Dan tetap di rumah aja ya. Kami siap membantu Anda untuk tetap berkembang di saat pandemik seperti saat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Bye-bye.